Oke lur, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau sedikit menjelaskan ya tentang masalah job taking. Jadi untuk sedikit menjadi sebuah gambaran kepada teman-teman yang kebetulan punya rencana ada tawaran job taking ya, supaya ini menjadi gambaran teman-teman bahwasanya job taking ini seperti ini gitu loh, kerjanya seperti ini ya. Jadi gini lur, di job taking itu ada dua pekerjaan ya. Jadi dua pekerjaan ini dilakukan di pabrik, terus yang kedua itu dilakukan di Genba lur. Di Genba itu yang belum tahu ya, di luar kerjanya di bangunan gitu ya. Kalau di Indonesia itu kerja di bangunan, dibikin gedung-gedung gitu ya, bikin cor-coran. Tapi job taking ini khusus merangkai besi ya, tulangan-tulangan gitu ya, mulai dari cakar ayam ya, terus mulai dari tiang, pokoknya semua rangkaiannya itu job taking yang membuat. Ini khusus job taking ya lur ya. Kalau di sini tuh bahasanya bahasa kayak besu, hari, hasira gitu ya. Kalau hari itu dia yang cocoran ke samping gitu ya, terus kalau hasira itu yang ke atas tiang gitu loh. Jadi tiang, hari gitu kan. Terus kalau cakar ayam ini besuk namanya. Nah ini khusus untuk job taking ya lur. Kalau yang di Genba, nah dia khusus merangkai itu ya, semuanya pokoknya dibikin, dia yang merangkai. Nah tugasnya anak magang itu sebagai kuli lur. Jadi sementara itu kalau emang kita dari awal itu belum bisa kita jadi kuli, dalam arti suruh ngangkatin gitu loh, ngangkatin bawa barang yang diperlukan gitu ya. Seumpama kalau kita bikin cakar ayam ya kan, nah nanti kita suruh bawa barang-barang yang sekiranya mau dirakit di lokasi itu lor ya. Sebetulnya barang-barangnya nggak jauh ya, cuman kita cukup menyediakan gitu loh, menyediakan ada berapa biji gitu ya, ada berapa biji nih di sini kan, ada keterangannya nih di buku. Nah nanti setelah itu kita dikasih tahu ini di sini untuk lokasi ini, lokasi A sekian bahan. Nah kita yang disiapin gitu ya. Nah kalau udah disiapin semuanya biasanya kita yang nyiapin gitu ya, yang anak-anak magang gitu. Nah setelah udah disiapin baru kita ikut ngerakit gitu ya, kita ikut nali, kita ikut masang ya, kita tetap dipandu gitu ya. Nah makanya penting sekali lor bahasa. Kalau di luar itu bahasa penting banget ya, karena kalau di Genba itu lor, kita ketemu orang itu dengan karakter yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang enakan gitu ya, kerjanya santai. Ada yang emang kerjanya itu luar biasa cepet lor. Nah kalau kamu ketemu orang yang kerjanya cepet, nah ini bahaya buat kamu yang tidak bisa bahasa gitu loh. Bahayanya kamu pasti akan kena bentakan terus. Kalau kamu disuruh megang, disuruh nali, kamu nggak bisa bahasanya, nggak tahu, terus suruh ngambil ukuran ini, suruh motong, suruh bikin pola kayak gini, terus kamu nggak tahu dengan bahasa ya, kamu siap-siap dikena marah. Makanya sebelum kamu berangkat itu paling enggak kamu itu kalau emang udah dapet job taking, paling enggak kamu mempelajari tuh tentang masalah kosakata di Genba, mengikat bahasa Jepangnya apa, mengendori, melepas gitu ya, mengangkat, meletakkan. Nah itu kamu pelajari itu, hafalin semua itu tentang berkaitan kosakata di Genba gitu ya. Makanya penting banget kalau bahasa kalau di Genba gitu ya lur. Nah itu gambaran yang ada di Genba ya, gambaran yaitu tadi yang saya jelaskan. Kita itu di situ cuma menjadi kuli sementara ya, sebetulnya ya bukan sementara, biasanya kita nyampe 3 tahun juga ya jadi kuli sebetulnya ya, karena kita ya sebagai pendamping orang Jepang gitu kan. Tapi kalau kamu udah
pinter ya lur, dalam arti kamu udah ahli, nanti kamu cepet nyantel, nanti kamu dipasrahin. Kalau semuanya ada nih kertas, oh di sini, oh kamu kerjain sana aja gitu kan. Kalau kamu udah pinter ya, kamu ngerjain sana sendiri ya, kamu ngerjain sendiri, masang gitu kan, tali diukur. Nah nanti kamu bisa, nah kamu nanti jadi andalan gitu loh. Ya udah, kamu nggak kena marah, kamu udah dihargai di situ kalau kamu udah bisa. Tapi kalau kamu nggak bisa, terus nggak mau belajar, udah dipelajarin besok lupa lagi gitu kan, nah itu resiko kamu kena marah. Itu kerja di Genba ya lur. Terus kerja di pabrik lur, di job tracking itu ada dua ya, yaitu tadi yang di Genba sama di pabrik. Nah yang di pabrik ini bedanya, kita khusus untuk membuat polanya lur ya. Polanya kayak pola cakar ayam itu kan polanya gini gitu ya. Kalau di Indonesia ada yang kayak gini. Nah itu polanya kita buat, kita yang membuat di pabrik khusus gitu ya. Semua perusahaan ini mau bikin mau bikin cakar ayam, mau bikin bangunan gitu ya. Nah tanggal sekian, nah kita sebelum tanggal tersebut kita udah buat bikin pola gitu kan, udah bikin pola. Nah kita bikin polanya banyak lur. Nah jadi kalau di pabrik itu lebih enak ya, lebih enaknya gini lur, mulai dari kalau musim panas kita nggak kepanasan, kalau musim dingin kita kedinginan karena aktivitasnya kurang lur. Jadi kalau musim dingin itu enaknya kerja di Genba ya, karena kita aktivitas terus, jadi ngerasa dinginnya kurang gitu ya. Terus cahaya matahari kan, kita kena cahaya matahari nih kayak ini nih. Saya habis kerja di pabrik, di dalam pabrik itu, nah saya keluar karena di dalam pabrik itu nggak ada cahaya matahari, adanya yang ngerasa kita dingin gitu kan. Nah makanya saya keluar. Makanya kalau kerja di Genba, kalau musim dingin kayak ini enaknya di luar. Nah kalau di pabrik itu yaitu enaknya pas waktu musim panas lur, jadi kita nggak kepanasan gitu ya. Terus kita kerjanya nggak terlalu diburu-buru. Kalau di pabrik itu pasti kita megang salah satu mesin gitu kan. Kalau megang mesin itu kita cepat bisa ya, karena mesin-mesin itu aja kan. Kita kerjanya di pabrik itu semua ada mesin 5. Nah kita cuma belajar mesin 5 itu, jadi insya Allah dalam waktu setengah tahun kita bisa lah ya menguasai mesin itu. Jadi jangan khawatir, kamu mungkin punya pandangan bisa apa ya enggak ya, bisa apa enggak ya. Nah nanti kalau udah nyampe sebetulnya udah gampang lur, kamu asalkan tahu kosakatanya, ini gitu kan. Itu kan kalau kosakata itu sambil belajar ya, maksudnya sambil bekerja sambil belajar gitu kan, nanti kita tahu sendiri. Nah yaitu lur perbedaannya kerja di tracking itu, jobnya itu ya lur, ada di pabrik ada di Genba, dan itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau di Genba itu gajinya lebih besar, kalau di pabrik itu gajinya lebih kecil daripada Genba. Tetapi soal masalah kerjaan, enaknya kerja di pabrik daripada kerja di Genba ya, sesuai lah. Gaji besar kerjanya susah, gaji kecil kerjanya enak gitu ya. Enaknya kenapa? Berangkatnya santai, dalam arti berangkat setengah 8 kalau di pabrik. Terus kalau di Genba berangkat kasih lur, bisa jam 6, bisa jam setengah 6, kadang jam 7, jam setengah 7, tergantung lokasi gitu ya. Terus pulangnya juga ya kayak itu, kita pulang jam 5 udah nyampe Apato. Kalau di Genba paling pulang jam 6, jam 7, setengah 8, jam 8 gitu ya, nggak mesti. Makanya gajinya dibedain. Nah gitu lur. Jadi kalau kalian mau tahu di job tracking itu bagian apa, kamu tanya kalau bisa di perusahaan. Nah besok di job tracking itu kerjanya di pabrik apa di Genba gitu ya. Nah kalau semuanya kerjanya di pabrik full, nah itu alangkah baiknya ya mending di pabrik lebih enak gitu ya. Meskipun gajinya kecil tapi nggak apa-apa, yang penting nyantai enak gitu ya. Nggak terlalu jauh, paling cuma jaraknya antara 1 juta 1,5 juta. Kalau lebih ya paling 2 juta gitu ya lur. Oke lur, mungkin itu saja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.